Hai, ketemu gue dengan Ari di Ask the Builder. Kali ini gue akan bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah ditulis di komen Instagram gue @streethartcustom. Dan karena saking banyaknya pertanyaan, gue sampai ngeprint ini ada beberapa lembar tuh kalau bisa lo lihat. Dan gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menurut gue oke dan bisa gue jawab secara teknikal ataupun secara bercanda. Banyak banget, kita mulai satu persatu. Ada dari @mb.riz. Untuk shock bison biasanya pakai tromol apa dan juga kepala babinya pakai apa? Untuk shock bison gue biasa pakai tromol Scorpio karena mempunyai diameter as roda yang sama, diameter 15, dan kepala babinya gue juga menggunakan Scorpio karena shock bison kaliper atau kepala babinya ada di sebelah kanan, begitu juga dengan shock bison. Kemudian ada opal w, bisa nggak masang aki cuman buat starter doang? Kabel lampunya udah masuk ke spool soalnya, jadi mau masang aki buat starter nyala bisa nggak? Sebenarnya bisa aja, tapi tergantung juga nih dari arus 10 ke regulator atau kiprok dulu apa enggak, harus dicek satu persatu karena jalur kelistrikan itu sangat berpengaruh banget. Kemudian ada juga mesin motor apa yang bagus dan murah di custom? Pertanyaan dari @AMMA_Raya_A. Banyak sih jenis-jenis mesin yang bagus untuk di custom, misalnya kayak lu bisa menggunakan mesin Scorpio, misalnya juga Honda Tiger dan juga Honda Mega Pro. Itu ketiganya menurut gue masih relevan dan lumayan harganya untuk dimodifikasi. Pertanyaan dari @multi_L_Wenda16, agak susah namanya. Cara nyusun kabel bodi biar nggak kelihatan. Nah, sebenarnya ada banyak tekniknya. Misalnya lo memasukkan kabel bodinya itu ke dalam rangka, misalnya yang dalam stang, kemudian disembunyikan ke dalam rangka. Cuman cara ini atau trik ini mempunyai sedikit side effect negatif, yaitu ketika lo trouble di jalan agak susah tuh untuk ngebenerinnya karena benar-benar harus lo buka dari rangkanya segala macam. Dan menurut gua kalau untuk motor dipakai harian gue kurang merekomendasi. Next dari Fadel, L-nya 2 kali, Setiawan. Trik ngecat blok mesin biar awet dan gak cepet ngelotok ya, kena panas, tapi yang low budget. Sebenarnya banyak produk aftermarket sekarang yang beredar di pasaran, misalnya kayak gue sebut aja mereknya, misalnya Samurai yang high temp, itu lumayan bagus untuk blok mesin. Cuman memang yang namanya blok mesin panas itu pasti suatu hari akan ngelotok, suatu saat mungkin 2 atau 3 bulan kemudian pasti akan ngelotok. So ya rajin-rajin dipiaranya juga menurut gue. Kemudian dari @ari_mardika, gimana cara buat dudukan jok biar enak lepas pasang? Dan gimana cara ngerangkai kabel bodi biar rapi? Terima kasih. Oke, buat Ari Mardika, Streethartcustom kan selalu membuat motor buka tutup joknya mudah, yaitu mempergunakan semacam kuncian. Gua membuat kuncian motor ini sehingga mudah banget dibongkar pasangnya, hanya menggunakan satu jari aja, contohnya seperti itu. Dan kemudian untuk ngerapihin kabel itu, kalau gua rapihnya itu nggak bikin korslet, yaitu gue menggunakan soket, biasanya menggunakan soket, jadi membuat kabel-kabel kita itu tersusun dengan rapi dan normal. Oke, gue juga banyak menerima pertanyaan-pertanyaan yang mengenai biaya atau dana pembuatan motor custom. Misalnya contohnya dari @guido_seravion, kemudian ada @mujex, kemudian @radimas prayogi. Kemudian banyak banget ini pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan budget pembuatan motor. Sebenarnya budget pembuatan motor itu relatif, tergantung juga dari konsep yang lu pengenin. Misalnya konsepnya semakin rumit, semakin detail, ya pasti otomatis semakin memakan biaya yang lebih mahal. Contohnya hanya seperti itu. Jadi nggak bisa dipukul rata konsep A, B, C, D itu biayanya seperti apa. Jadi menurut gua tentuin dulu konsepnya. Oke, next lagi pertanyaannya, coba bacain lagi. Oke, ada pertanyaan dari @dit_satya. Kalau mau custom rangka atau swing arm dan yang lainnya, menentukan kepresisian pengelasan agar bodi motor custom yang dibangun tidak miring gimana bang? Adakah alatnya atau hanya menggunakan perasaan builder aja? Ya, pasti ada alatnya. Untuk pembuatan sasis misalnya kita mempergunakan jig, kemudian juga alat sederhana misalnya water pass. Alat sederhana lainnya misalnya semacam sigmat.
alat lainnya yang sangat-sangat sederhana, misal mempergunakan benang. Jadi banyak banget alat yang kita pergunakan untuk pembuatan motor custom. So nggak hanya menggunakan feeling aja nih udah lurus, belum, nggak bisa. Oke, pertanyaan lainnya dari @eko munandar, SAC lebih dominan nge-custom motor berkonsep apa? Sebenarnya sih semua konsep kita sering bikin, cuman akhir-akhir ini memang lebih banyak kita membuat model scrambler, tracker, dan cafe racer. Sebenarnya kita juga banyak pernah juga mengerjakan model bobber, chopper, kemudian street cup kita juga pernah ngerjain, terus jump style kita juga sering banget ngerjain, bread style juga. So tapi karena akhir-akhir ini aja banyak permintaan scrambler, tracker, dan cafe racer, so terlihatnya kesannya kita kayaknya jagonya di bidang itu aja, padahal nggak juga. Oke, next. Bang, kalau Thunder 125 tromol depan belakang pakai apa ya? Dari Hendra 9420. Tergantung sok depannya ganti apa enggak. Kalau sok depannya ganti, misalnya bisa gue rekomend pakai Scorpio. Untuk belakang, lo bisa pakai Scorpio, atau kalau mau double disc, lo bisa mempergunakan New Fiction untuk tromol belakangnya. Ada pertanyaan lagi dari @Billy Gustino. Apakah custom melanggar hukum? Jawabannya enggak. Selama lu nggak melanggar peraturan lalu lintas, seperti misalnya lu tetap mempergunakan lampu depan, sen, kemudian spion, dan surat-surat motor lo tentu aja lengkap, nomor rangka dan nomor mesin, menurut gua tidak melanggar hukum sama sekali. Yang terpenting itu adalah attitude pengendaranya, dimana ya ketika lampu merah ya lu berhenti dong, nggak mungkin lu terobos. @ansesami, untuk konsep bobber bermesin 250 ke bawah, idealnya pakai ban ukuran berapa? Lebar dan ringnya. Terima kasih. Oke, untuk bobber biasanya kita mempergunakan Sinco E270 dengan ban depannya itu, kalau mau dua-duanya gede, depannya itu depan belakang sama, misalnya ukuran 500 x 16 inch, hanya dibedain depan itu mempergunakan lebar velg 3 inch atau 3,5 inch, dan belakangnya 3,5 inch atau 4 inch. Oke, pertanyaan dari @nugros27. Untuk proses cat tangki di lubang pengisian biar nggak ngangkat atau ngegelembung gimana ya? Nah, sebenarnya gampang. Banyak yang kejadian seperti ini sebenarnya bisa disiasatin. Pertama, mempergunakan tutup tangki drat, karena sebenarnya mempergunakan tutup tangki model variasi yang agak-agak low seperti itu berpotensi untuk menggores catnya, sehingga uap bensin dan juga bensinnya masuk ke dalam catnya atau dalam dempulnya, sehingga membuat kesan gelembung. Itu udah sering pernah kita alami seperti itu, dan solusi yang paling besar untuk dilakukan adalah mengganti tutup tangki menggunakan tutup tangki drat. Kenapa kalau orang beli tangki di street art custom, kita sangat merekomendasikan mempergunakan tutup tangki drat. Next, ada dari @dodo_prakoso. Kalau buat milih ban dan velg itu harus disesuaikan sepeda atau orangnya. Depan belakang harus sama apa beda? Sebenarnya untuk motor custom nggak ada aturan baku seperti itu. Tapi normatifnya atau normalnya ban depan dan ban belakang pasti lebih kecil ban depan. Ya, harus disesuaikan juga dengan kondisi orangnya. Misalnya orangnya agak sedikit low atau sedikit tinggi, ya pasti kita kadang-kadang mempergunakan ban dengan spesifikasi yang sesuai untuk orangnya. Ada pertanyaan dari @Faris Rambe. Dia nanya, ciri khas paling menonjol pada style bobber itu apa? Oke, gue sedikit memberi pencerahan sedikit. Bobber, banyak orang sedikit salah kaprah mengenai bobber. Bobber orang menyangkanya bomber atau gendut atau gede-gede. Sebenarnya bukan itu pada awalnya style bobber. Bobber itu pada awalnya seperti halnya potongan rambut. Pernah tahu potongan rambut wanita yang ngebob? Nah, itulah sebenarnya bobber alias bobber. Jadi bobber gitu. Jadi potongan rambut yang 3/4 itu sebenarnya stylenya seperti itu. Jadi ciri khas bobber adalah menyunat atau memotong pada bagian-bagian tertentu, terutama misalnya seperti rangka belakang atau juga spakbor depan belakang 3/4, model-model 3/4 dan agak ngebulet, sehingga agak ngebulet itu disamakan dengan bannya. Jadi kalau motor bobber sebenarnya bukan harus depan belakangnya itu gede-gede, enggak juga, tapi sekarang orang stereotipnya seperti itu. So menurut gua bobber ya lu memenggal spakbor lu bener-bener 3/4 itu style bobber menurut versi gua. Ada pertanyaan juga dari @HMBRNY.
Bang, mau nanya, beli arm yang kurus itu di mana ya? Arm yang kurus itu gimana coba? Maksudnya arm yang pipa tubular gitu, seamless. Ada di Street Art Custom, bisa cek juga di Instagramnya di bawah ini @sac_product, itu semua ada. @Haikal Fikri, bagaimana cara membuat mesin agar terlihat tidak kopong atau kecil? Direndam minyak tanah, melar. Ya agak sulit ya, paling enggak mengakalinya dengan warna terang terutama, seperti abu-abu dan silver, sedikit membuat mesin terlihat besar. Dari @atala7, cara DIY cetengki akan kutunjukkan di next video, spesial video untuk pengecetan tangki motor custom terutama, nanti akan gue bikin videonya. Thank you udah bertanya. Kemudian juga ada @nathan_photowork, Bang buat kelas khusus untuk menjadi builder dong. Kalau ada kelasnya gue langsung daftar. Ngeliat kerjaan di IMS kemarin, jadi pengen belajar lebih jadi builder yang berpengalaman, kayaknya asik. Gak sekedar edukasi singkat aja, tapi lebih mendalami detail dan nilai custom yang baik dan benar. Insya Allah gue pengen bikin seperti itu, tapi harus disusun dulu skemanya supaya teman-teman yang nantinya mendaftar nggak kecewa. Doain aja ya. Terima kasih sekali lagi. Oke, ada pertanyaan dari @Hari Parmuni. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Min mau tanya, basic motor saya Scorpio 2006, mensiasati agar tidak overheat, agar tidak overheat bagaimana? Kedua, kalau nge-custom pakai Sinco SR428, apa gearset dan rantai keteng harus diganti? Kok rantai keteng? Kalau iya kenapa diganti? Mungkin bukan rantai keteng kali, rantai set. Kalau gearset bukannya diganti, tapi digendong. Jadi ban Sinco SR428 itu setahu gua ukurannya adalah 180/80 x 14 di bagian belakang. Itu sangat lebar, sehingga yang harus di custom pertama adalah swing armnya harus dilebarin, kemudian gearnya harus digendong, digeser keluar supaya bannya tidak menyentuh dari gear. Itu aja kenapa harus diganti. Oke, ada pertanyaan lagi dari Ricky Firmansyah 13. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Mau tanya, motor saya rantainya kekencengan, padahal udah dikendorin, kenceng lagi sendiri. Kira-kira kenapa ya? Makanya kalau bersihin rantai pakai cairan khusus rantai, jangan pakai magic tissue. Kenceng mulu tuh rantai. Next, dari @Atar Satya Fikri. Kalau kita order barang, pas nyampe barang tersebut cacat atau penyok, harus dapat direturkan untuk kepuasan konsumen? Jawabannya adalah iya. Di Street Art Custom banyak banget barang-barang hasil returan karena kerusakan pengiriman. Sebenarnya bukan salah Street Art Custom sendiri, tapi ya cara pengiriman ada yang retak. Tapi ya gimana, demi kepuasan customer ya kita siap menanggung resiko itu. So menurut gua seorang penjual yang baik harus dapat mempertanggungjawabkan apa yang dijual dengan selamat sampai ke tangan customer ya. Itu aja. Ada pertanyaan dari @Dimas HKL. Bisa nggak sih kita nge-custom motor dengan basic, misalnya Scorpio, tapi dengan dua konsep sekaligus, misalnya cafe racer dan street tracker atau scrambler, di mana motor tersebut bakalan dipakai untuk harian juga bisa. Apakah sistem knockdown atau gimana? Tolong pencerahannya. Oke, sebenarnya bisa untuk sistem seperti itu, tapi nggak banyak yang bisa dilakukan. Misalnya Hornet yang bisa kebuka menjadi double seater, atau juga misalnya joknya menggunakan busa, atau juga misalnya stangnya yang dapat digonta-ganti, tapi tetap butuh effort untuk melakukan itu. Next, dari @Zendi Putut. Bagaimana pendapat SAC sebagai builder tentang regulasi yang ada di Indonesia mengenai modifikasi? Mohon dijawab Bang, terima kasih. Sebenarnya regulasi tentang builder atau tentang lalu lintas? Kalau untuk lalu lintas sudah jelas ada pasalnya. Kalau untuk builder sebenarnya nggak ada regulasi khusus sih, sampai saat ini gue nggak pernah lihat adanya regulasi untuk builder. Yang jelas menurut gue, seorang builder itu harus tahu kemauan customer, harus tahu apa yang dia mau kerjain, harus tahu bagaimana cara mengerjakannya.
Dan yang terakhir, paling penting adalah harus mau bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Ada pertanyaannya dari @j_outdoor. Pertanyaannya lucu nih. Bang, bagaimana caranya biar orang tua doi setuju nikahin anaknya bang? Mohon pencerahannya. Aha, gua ada jawabannya buat lo, khusus buat lo. Pasti lo dinikahin. Tunggu sebentar. Lo pakai ini bro, waktu ngedate bro, enggak, mermaid. Gue yakin langsung diusir. Dan juga banyak masuk pertanyaan mengenai RX King. Salah satunya, sorry gue nggak baca semua karena pertanyaannya sama. Eben Hezergea, Mas Ari, kalau motor RX King di custom, kira-kira gambaran seperti apa ya? Motor RX King juga bagus untuk di custom, terutama custom model tracker, trail jadul, misalnya seperti Yamaha DT, itu ada berbagai versi, so lu bisa mengikuti contoh seperti itu dan menurut gua asik kok, lebih maco lagi. Nah juga ada pertanyaan baru yang belum gue sempat print di sini dari @arzabois. Bang Ari, apa sih perbedaannya ban lokal seharga 300.000 dengan ban import yang harga jutaan? Apakah worth it atau tidak? Jawabannya sangat worth it. Gue selalu berpikir nyawa gue lebih mahal ketimbang sekedar harga 300.000. Karena jujur gue pernah punya pengalaman buruk mempergunakan ban yang lokal tersebut. Tapi gue nggak bermaksud untuk menjudge bahwa yang lain tidak sayang nyawa, enggak. Ini semua juga tergantung lagi dompet. Pada waktu itu dompet gue lagi kurang, gue pakai menggunakan ban yang 300.000, lumayan licin, sangat licin ketika hujan. Jadi, dan ketika gue pertama kali mencoba ban impor, memang sih rasanya gimana gitu, ngeluarin duit buat ban impor. Tapi alhamdulillah tuh gue lebih pede bawa motor, dan gue feeling safe aja, dan juga variannya juga lebih banyak dari masalah modelnya, dan juga ukuran juga lebih banyak variatif. Oke, ada pertanyaan lagi dari @pangeran Abdul. Motor custom itu hobi atau kerjaan bang? Dulu adalah hobi dan sekarang adalah mata pencarian atau pekerjaan sekaligus bisnis gue. Dan ya semua ini berkat teman-teman juga ya percaya dan juga ngedoain gue. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah support gue pribadi dan Street Art Custom, buat para subscriber dan juga para follower di Instagram atau juga di Facebook. Dan buat teman-teman yang masih pertanyaan belum bisa gue jawab, mohon maaf karena keterbatasan pengetahuan gue mungkin, keterbatasan waktu juga mungkin, tapi tenang aja, gue pasti akan jawab. So buat nextnya tungguin aja di Instagram, gue akan bikin lagi X The Builder episode 2 nya. Thank you ya, jangan lupa buat subscribe dan like.